Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 ini menjelaskan biografi Ahmad Subarjo, seorang mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahira Noviani. Nama saya Nabila Yustia Nur Salma. Latar belakang itu, saat ini kita telah menikmati kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang tidak diperoleh secara cuma-cuma, melainkan melalui proses perjuangan yang panjang dilakukan oleh para tokoh penggerak, salah satunya Ahmad Subarjo, yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa kecil dengan nama lahir Raden Ahmad Subarjo Djojo Adi Soerjo, lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Tengku Muhammad Yusuf dengan Wardinah. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidi, sedangkan ibunya seorang putri camat di Teluk Agung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah merupakan seorang ule balang atau kepala pemerintah dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah wilayah setingkat kabupaten dan ulama di wilayah Luwen Putu. Sedangkan Tengku Muhammad Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sebagai bungsu dari 4 bersaudara, Ahmad Subarjo merupakan anak kesayangan kedua orang tuanya. Saudara perempuan Subarjo yang pertama bernama Siti Khadijah. Saudara perempuannya yang nomor 2 bernama Siti Alimah. Dan saudara laki-lakinya bernama Abdurrahman. Sewaktu kecil, Ahmad Subarjo diberi nama Tengku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Subarjo. Pendidikan dari Ahmad Subarjo merupakan salah satu lulusan Hogeschool Burgerschool Koning William III, Jakarta, dan Universitas Leiden di Belanda. Ahmad Subarjo merupakan lulusan sarjana hukum dan mendapatkan gelar Master in the Rechter di Belanda. Karya pada Februari 1997, ia menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta untuk menghadiri persidangan antara bangsa Liga Menteng imperialisme dan penindasan penjajah. Persidangan ini berlangsung di Inggris dan Jerman. Sekembalinya ke tanah air, Ahmad Subarjo pun aktif menjadi anggota PBPUKI dan PPKI. Proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda termasuk Sukarni, Cairu Saleh, dan Wikana, serta beberapa tokoh lain menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka diasingkan ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana, Soekarno dan Hatta pun berusaha diyakinkan terkait penyerahan Jepang terhadap sekutu. Ahmad Subarjo pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka, ia pun diantar ke
Renles Dengklok, bahkan ia juga memberi jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00. Dengan jaminan tersebut, Komandan Kompit Peta Renles Dengklok, Sujanto Subeno, melepaskan mereka pun merundingkan naskah teks proklamasi. Naskah tersebut disusunkan oleh Bung Karno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 16 Agustus 1945, Subarjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Presidensial. Ia menjabat pada periode 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Jasa tokoh bidang meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta, meminta izin Laksamana Maida agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi, menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno-Hatta menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia yang bertugas meyakinkan bahwa Indonesia telah merdeka. Kematian Ahmad Subarjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu menimbulkan komplikasi. Ia di makam rumah persitahannya Cipayung, Bogor. Kesimpulan dari Ahmad Subarjo, tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia.